saya bukan cuma perlu mengedukasi orang tua yang punya anak cerebral palsy, tetapi juga saya perlu mengedukasi masyarakat karena ternyata di luar sana banyak orang tidak paham gitu loh. Saya santai aja gitu bawa Rana ke mall, bawa Rana jalan-jalan ke taman, bawa Rana kemanapun. Ya buat saya ya udah sih gitu, emang anak saya begini, anak saya di kursi roda, anak saya makannya pasti berisik karena dia masih seperti anak kecil, masih nyembur-nyembur, jadi ya udah gitu. Emang seperti ini kondisinya. Itu ya masih banyak yang menolak, masih banyak yang takut karena dianggapnya menular. Ada satu peristiwa yang sampai saat ini selalu membekas di keluarga kami, itu adalah ketika kalau tadi itu adalah keluarga inti gitu yang kita bersama setiap saat itu. Kalau dengan orang luar gitu, Mbak Is, pengalaman yang pernah mungkin Mbak Is rasakan ketika bawa Rana keluar atau mengenalkan Rana dengan orang-orang di sekitar itu seperti apa? Ya pengalaman pahitnya pasti ada, tapi ya itu jadi pembelajaran sih, bahwa tidak semua orang itu kan bisa menerima kondisi seperti ini. Dulu di awal-awal kejadian ketika Rana masih balita, karena memang masih asing juga kan ya cerebral palsy itu. Buat sebagian masyarakat kita kan pasti belum tahu ini kenapa sih kondisi anaknya kayak gini gitu kan. Itu ya masih banyak yang menolak, masih banyak yang takut karena dianggapnya menular. Ada satu peristiwa yang sampai saat ini selalu membekas di keluarga kami, itu adalah ketika Rana berenang di kolam renang. Itu ada satu keluarga yang benar-benar hengkang keluar dari kolam renang karena tidak bisa menerima bahwa ada anak seperti Rana ikut berenang di situ. Sampai saya waktu itu sebetulnya agak sedih gitu, tapi itu saya mikir, oh mungkin memang dia tidak paham itu satu. Tapi jangan-jangan ini kan jadi enak ya gitu. Saya membesarkan hati kedua saudaranya Rana itu untuk termasuk ke Rananya. Saya bilang, oh jadi enak loh, kolam renangnya kan jadi luas, jadi buat kita doang. Tapi setelah itu karena dia komplain ke pengelola kolam renangnya, saya menjelaskan akhirnya bahwa ini bukan penyakit menular, ini adalah cerebral palsy, ini adalah ini. Saya jelaskan gitu tentang kondisi Rana. Dari situ justru saya jadi dapat kayak inspirasi gitu. Oh ternyata saya bukan cuma perlu mengedukasi orang tua yang punya anak cerebral palsy, tetapi juga saya perlu mengedukasi masyarakat karena ternyata di luar sana banyak orang tidak paham gitu. Tetapi bahwa mereka tidak menerima, buat saya tuh itu proses lah. Toh sekarang kejadiannya kan makin berkurang gitu, karena mungkin pengetahuan sudah makin banyak. Artinya gini, jangan berkecil hati ketika anak kita ditolak oleh lingkungan. Kita tetap santai aja, tetap bawa anak kita keluar. Lama-lama mereka bisa menerima kok. Kalau kitanya santai, orang tuh juga akhirnya jadi merekanya aja keluarganya santai gitu. Kenapa kita jadi harus panik gitu? Kenapa kita harus jadi cranky gitu atas kehadiran anak seperti ini gitu. Itu yang saya alami sih. Artinya saya terus-menerus, saya santai aja gitu bawa Rana ke mall, bawa Rana jalan-jalan ke taman, bawa Rana kemanapun. Ya buat saya ya udah sih gitu, emang anak saya begini, anak saya di kursi roda, anak saya makannya pasti berisik karena dia masih seperti anak kecil, masih nyembur-nyembur, jadi ya udah gitu. Emang seperti ini kondisinya. Tetapi dalam hal ini saya pun menjaga mentalnya Rana untuk tidak terus-menerus menerima perlakuan yang tidak nyaman, karena ini juga kan tidak baik untuk tumbuh kembangnya ya. Jadi misalnya gini, kalau saya ke mall itu saya nyarinya jam-jam yang tidak terlalu ramai, atau misalnya kalau saya ngajak dia makan di rumah makan gitu, saya cari yang restoran itu yang sepi atau yang punya private room, sehingga ketika Rana ikut makan dia nggak suka. Karena saya pernah ngalamin, jadi waktu saya belum paham juga ya, saya ajak aja Rana ke situ, pas jamnya Rana makan ya Rana makan. Rana nggak nyaman, orang lain di sekitar juga nggak nyaman kan, karena maksudnya gini kan Rananya sudah besar, mau makannya seperti itu kan pasti orang tidak semuanya bisa menerima. Saya nggak marah sih gitu atas kondisi itu, artinya oh itu ya saya juga keliru, harusnya di private room dong supaya Rananya juga enak makannya, bisa menikmati makanan dan orang lain pun tidak. Itu penting sih, tapi jarang sih mengalami hal-hal seperti itu tuh pada akhirnya karena kitanya santai, keluarganya santai, ya akhirnya orang lain juga ya welcome aja gitu loh. Nah dok, kalau Mbak Is kan santai gitu ya, mungkin ada ibu-ibu lainnya yang mungkin masih berat gitu. Kalau menurut dokter perlu nggak sih mungkin konsultasi atau untuk ibu gitu, dok, konsultasi mungkin psikologinya untuk seorang ibu tuh penting nggak sih dok? Karena dia merawat seorang anak dengan
Ya biasanya supporting group kayak Ya. rumah cerebral palsy ini akan amat sangat membantu. Nah, jadi ibu-ibu ini sering lebih mendengar cerita ibu-ibu pasien lain ketimbang dokternya malah gitu. Ya jadi saya sering banget memanfaatkan ibu-ibu gitu. Is tolong bilang gitu kan, kalau nggak gini. Jadi Bu, saya nggak menganjurkan untuk langsung ke psikolog gitu ya. Nah, coba gini deh Bu, biar ngomongnya enak. Ibu saya kasih nomor telepon ini Bu Iis. Nah, coba deh kontak beliau, yang bisa ngobrol-ngobrol gitu. Karena akan lebih didengar, lebih diterima, lebih iya ini gue banget gitu loh. Ketimbang profesional. Tapi kalau sudah sampai ke hal-hal sampai ibunya tuh sampai depresi, cemas, nggak pernah juga sih kayaknya gitu. Nah itu baru saya anjurkan ke psikolog atau psikiater. Tapi nggak pernah juga kan sampai sebegitu, karena kan memang keluarga Indonesia ini kan bukan cuma keluarga inti ya, tapi kan keluarga besar. Jadi biasanya kalau nganterinnya rame-rame ya sekalian tuh saya edukasi semuanya, harus semua mendukung. Jangan nyalain ibunya, jangan juga cuma urusan ibunya saja, tapi semua harus membantu. Jadi kalau punya pasien-pasien pasca rawat saraf anak ini kan resiko CP-nya besar. Jadi sebelum dia pulang, saya kumpulin dulu semuanya, kita kumpulin, kita edukasi. Ayo, nggak cuma ibunya doang loh yang merawat di rumah, yang lain juga gantian. Seperti itu. Tapi supporting group ini sangat membantu. Lebih terbuka sih kalau kita lagi sedih atau misalnya kita sedang di posisi yang terpuruk, itu jangan sendirian, tapi lebih membuka diri, berceritalah pada orang terdekat. Kalau itu nggak cukup, ya berkonsultasi pada ahli, kan sekarang banyak ya. Jadi jangan sungkan untuk bercerita kepada teman kalau lagi sedih. Untuk support group ya. Jadi nggak ada salahnya juga sih ikut komunitas, karena pasti banyak juga manfaatnya di komunitas. Dan untuk masyarakat luas juga kami minta banget supaya memang terimalah anak-anak berkebutuhan khusus ini ya, dengan kita memberikan simpati, empati, itu udah amat sangat membantu orang tua dengan anak-anak berkebutuhan khusus ya, termasuk si ini.